bacaan tahiyat dulu. At-tahiyatul apa ya? At-tahiyatul lupa ya. Lupa ya. Udah ya. Ya. Nama saya Ika, Ibu Ika. Latar belakang saya dari Muslim. Dari kecil saya Muslim. Dididik sama orang tua saya Muslim, emang keturunan Muslim. Selamat malam, Bu. Malam, Ibu Pak. latar belakang Ibu dari keluarga Muhammadiyah ya? Iya, Pak. Betul. Ya. Cuma tadi kok ada beberapa hal yang janggal, mudah-mudahan ini karena Ibu hanya salah sebut saja, bukan karena Ibu mengada-ada atau mengarang-arang. Yang pertama tentang tadi disebutkan nenek dan ibu itu juga Muhammadiyah. Itu mestinya istilahnya kalau nenek ibu itu Aisyah, bukan Muhammadiyah. Jadi Aisyah. Ya, meluruskan saja. Kemudian bapaknya juga pengurus Muhammadiyah, tadi disebutkan begitu ya? Enggak, bapak meninggal waktu saya masih kecil. Yang pengurus siapa, Bu? Tadi yang disebut. Nenek itu pengurus. Nah, itu istilahnya kalau di dalam Muhammadiyah bukan pengurus, itu pimpinan. Jadi pimpinan ranting, pimpinan cabang, pimpinan daerah. Gitu. Jadi ya mudah-mudahan Ibu hanya salah sebut saja. Kemudian yang pertanyaan saya, Ibu tadi menikahnya itu dalam secara Kristen apa secara Islam? Islam, KUA. Nikahnya secara Islam. Ya, tapi kenapa orang tuanya kok tetap tidak menerima kalau menikahnya secara Islam? Kan nggak sepenuhnya menerima suami saya. Masih meragukan. Terus setelah menikah tadi kan dikatakan berjalan sendiri-sendiri, Ibu Islam, suami tetap Kristen. Nah itu kembalinya suami ke Kristen itu kapan? Ya cuman dia mau nikahin sama saya gitu, cuman buat nikahin saya masuk ke Islam gitu. Tapi tetap dia keyakinannya masih teguh. Maksud saya begini, setelah menikah itu secara resmi kembali ke Kristen apa enggak? Dalam arti dibaptis lagi apa enggak? Ya masing-masing, Pak. Bukan, suami itu loh. Suaminya itu kembali dibaptis apa enggak, apa posisinya tetap Islam statusnya? Statusnya Kristen. Cuman buat nikahin saya. Nah ya, ketika menikah itu kan secara Islam, berarti suami kan masuk Islam dulu berarti. Iya. Nah, setelah itu kan jalan sendiri-sendiri, suami Kristen, ibu Islam. Nah, suami yang menjadi Kristen itu secara resmi kembali menjadi Kristen apa enggak? Secara resmi kembali lagi dia. Orang selalu berdoanya ke Tuhan Yesus. Nggak nyambung ya Bu. Oke lah, skip saja Bu kalau nggak nyambung pertanyaan saya. Gini aja, Ibu tadi juga menyatakan sebagai guru ngaji Iqra ya Bu ya? Iya Pak. Tolong Bu bisa disampaikan apa sih itu idgham bigunah dan idgham bila gunah, beserta contohnya gimana? Apa itu yang bigunah itu apa, yang bila gunah apa? Contohnya gimana Bu? Lupa Pak saya. Soalnya udah enggak bisa. Sama sekali lupa ya Bu ya? Lupa Pak. Kalau Bu, doa Khotimul Quran pada awal atau selesai pembelajaran Iqra itu selalu ada
doa khotimul Quran. Bisa, Bu. Juga sama sekali lupa, Bu. Lupa. Ibu ini sebenarnya tolong katakan secara jujur, Bu. Apakah Ibu itu kadal atau memang pernah Muslim? Kadal dalam arti memang kafir dari lahir. Oh, enggak Pak, emang Muslim saya. Kalau Bapak nggak percaya, tanya keluarganya di Tegal, Pak. Kalau Bapak kurang percaya. Kalau Bapak kurang percaya, keluarganya di Tegal. Coba tanya aja, Pak. Ya, orangnya aja ada kok tanya keluarganya gimana sih ini? Ya, Gini Bapak Pak kan Cabe. kurang percaya. Ya, sebentar ya. Jadi gini Pak Cabe, dia meninggalkan Islam kan sudah cukup lama. Jadi ada bagian-bagian yang dia sudah lupa. Mungkin pertanyaan lebih disimpelkan aja. Misalnya Al-Fatihah atau surat pendek apa yang Ibu Ika masih bisa ingat. Mungkin Ibu bisa sebutkan gitu loh. Bentar Pak Yusuf, saya uruskan bentar. Bahwa ketika saya bertanya, itu selalu saya sesuaikan dengan apa yang disaksikan oleh narasumber. Seharusnya pertanyaan saya mesti harus bisa dijawab oleh narasumber. Soalnya memang kadang sulit, tapi ketika narasumber pun mengatakan saya lulusan pesantren dan bagaimana, pertanyaan memang sulit. Tapi ketika contohnya nih tadi, karena narasumber mengatakan guru ngaji, saya bertanyakan tentang hal-hal tentang ngaji, hal-hal dasar tentang ngaji. Kan udah lama Pak, saya udah berapa lama. Itu? Tahun berapa? Cuman sebentar doang, itu pun kalau pas lagi banyak anak itu baru, kalau nggak ada, nggak terlalu banyak, nggak. Sebentar saya lanjutkan kepada Pak Yusuf karena ini juga pada pemirsa sekalian, bahwa begini, pertanyaan saya selalu saya sampaikan, saya sesuaikan dengan kesaksian. Jadi tidak pernah sama pertanyaan saya antara satu narasumber dengan sumber lain mungkin berbeda. Soalnya saya sesuaikan dengan kesaksian. Nah, sedangkan kalau kita mengambil standar Al-Fatihah atau Anas, itu misionaris tahun 90-an semuanya dikali seperti itu. Misionaris tahun 90-an, karena pada waktu tahun 90-an itu masih cukup banyak Muslim abangan, yang artinya ketika mendengar orang baca Al-Fatihah saja sudah berheran-heran. Kadang seperti itu. Tapi kalau sekarang sudah enggak. Artinya di atas tahun 2000 mestinya sudah tidak seperti itu kondisi Muslim di Indonesia. Nah, oke lah sekarang saya untuk kali ini mengikut Pak Yusuf. Bagaimana Ibu Ika ini bisa membuktikan bahwa Ibu ini pernah Muslim gitu aja. Coba apa yang bisa dipercaya? Ya, apa yang Ibu pahami dulu di Muslim? Kira-kira apa yang bisa Ibu sebutkan pada hari ini? Apa yang dulu Ibu pernah lakukan? Salah satu contoh aja. Ya, sholat. Ya, sholat maksudnya gimana, Bu? Misalnya bacaan tahiyat, kalau sholat misalnya bacaan tahiyat, coba bacaan tahiyat dulu. At-tahiyatul apa ya? At-tahiyatul lupa ya. Udah. Yang pendek-pendek aja. Kalau Al-Fatihah Ibu masih ingat? Ingat. Ya, coba Ibu Al-Fatihah apa? Coba Ibu sebutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, gitu Pak. Jadi gini Pak Cabe, saya perlu tambahkan sedikit Pak. Jadi gini.
memang betul pertanyaan Bapak sesuai dengan apa yang disaksikan. Cuman yang saya perlu beritahu, kemampuan mengingat seseorang tidak semua sama, Pak. Artinya ada orang juga misalnya dia mengajar seperti kayak baca Iqra, itu hanya karena memang disuruh sama orang tuanya karena kondisi keterbatasan, mamanya tidak sanggup untuk menangani sendiri. Jadi pada waktu itu mungkin mamanya meminta supaya dia membantu. Itu pun tadi dia sudah jelaskan kalau dia tidak rutin juga melakukan hal itu, cuma kondisi tertentu kalau dibutuhkan. Jadi ada kondisi yang memang orang menggelutinya secara kuat, tapi ada orang hanya karena orang tua, gitu Pak. Dan kondisi yang Bapak harus paham juga, ingatan seseorang itu tidak semua sama, Pak. Ada orang yang setahun pun dia sudah bisa lupa, ada orang yang 20 tahun pun dia masih ingat gitu. Jadi itu kita juga harus bisa memahami setiap orang itu berbeda-beda dengan kemampuan seseorang gitu, Pak. Ya, kondisi semacam itu besar bisa. Tetapi saya ingin sedikit menyampaikan kepada Pak Yusuf bahwa sekitar hari Natal kemarin, 3 hari sekitar hari Natal kemarin, saya mengikuti juga acara di sini cukup khidmat saya rasa. Karena apa? Di situ ketika narasumber itu berasal dari ateis atau dia langsung mengaku saya dari ateis. Ada yang narasumber asli dari Kristen, dia mengaku asli dari Kristen. Sedangkan yang satu lagi apa tuh? Sehingga pendengar ataupun pemirsa itu cukup khidmat untuk mengikuti kesaksiannya, tidak terjebak oleh kondisi semacam ini. Nah, semacam ini kan belum ke arah kesaksian. Saya kan itu Bapak dengar di channel mana ya Pak Cabe? Ya channelnya Pak Yusuf ini sekitar 3 hari menjelang, selama 3 hari berturut-turut menjelang hari Natal itu lah. Itu cukup bagus kesaksiannya, cukup khidmat. Kayaknya kita nggak pernah menghadirkan acara seperti itu loh Pak. Ya kesaksian semacam ini, cuman narasumbernya ada yang memang asli dari Kristen, sejak lahir memang Kristen, dan dia mengaku seperti itu. Apa mungkin bisa direview? Admin bisa bantu sekitar kira-kira 2 hari minus hari Natal dan 3 hari minus dari Natal itu, coba Bapak jujur apa itu? Mungkin bisa direview. Iya, itu Ibu memang ada yang dia memang ateis, artinya itu memang benar-benar dari ateis. Kalau dia dari ateis, ya dia katakan dari ateis. Nah, kalau ini dari Islam, masa mungkin dia katakan dari ateis, Pak? Berarti kan dia berdusta kalau misalnya dia katakan dia dari ateis gitu loh. Maksud saya, seandainya kondisinya memang bukan dari Islam, nggak usah mengaku dari Islam. Seandainya dari Islam abangan seperti yang Profesor atau dosen kemarin bilang saja memang Islam abangan, sehingga terutama saya dan penanya Muslim lain tidak terjebak oleh kesaksiannya. Karena kalau mengatakan sebagai Muslim taat, minimal mesti nanti ditanyakan tentang bacaan sholat dan sebagainya. Kalau misalnya beliau mengatakan saya dari Muslim abangan, ya otomatis nggak ada yang perlu ditanyakan Pak tentang. Soalnya Muslim abangan itu memang nggak menjalankan ibadah mahdoh, artinya seperti itu. Itulah membuktikan Pak bahwa kesaksian yang kami angkat tidak ada yang direkayasa. Jadi kalau memang mereka abangan, ya mereka cerita abangan. Jadi itu semuanya tidak ada yang ditambah, tidak ada yang dikurangi. Sesuai dengan latar belakang mereka. Nah, yang perlu Pak Cabe ingat, kalau misalnya seseorang tadi seperti yang saya katakan, kemampuan seseorang untuk mengingat masa lalu itu tidak semua sama Pak. Itu Bapak juga harus paham itu. Artinya ada orang yang dalam kapasitas hitungan 3 bulan saja dia sudah bisa agak ini karena dia tidak fokus ke situ lagi. Jadi dia fokusnya ke apa yang dia yakini saat ini. Nah, itu juga kita harus
bisa memahami kondisi seperti itu. Ada orang yang walaupun sudah 20 tahun, tetap dia masih bisa ingat, Pak. Jadi orang-orang itu tidak sama. Nah, kalau misalnya kesaksian itu settingan, mereka akan berkata bahwa mereka itu Kristen yang Islam yang taat, atau Islam yang fanatik, atau mungkin Islam yang lebih dari itu. Supaya itu apa? Supaya untuk menambah, kalau memang itu rekayasa, menambah nilai jual, Pak. Nah, ini di dalam kesaksian yang kami angkat, kami tidak pernah melebihkan. Jadi kalau kami sudah tanya sama narasumber, kalau kalian cuma Islam abangan, ya ceritakan Islam abangan.